Selamat datang di channel cerita pukul 00. Sebelum mendengarkan kisah ceritanya, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah cerita lainnya. Terima kasih. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kembali lagi bersamaku di cerita pukul 00. Kali ini aku akan menceritakan kisah nyata, cerita yang berjudul Misteri Kematian Suryanti. Untuk sumber cerita sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Suatu pagi di pertengahan bulan Februari antara tahun 1966 sampai 1967 di desa Kepang, pinggiran kota Temanggung, digegerkan dengan penemuan sosok mayat tertungkup di parit kering. Pak Kardi, petani yang mempunyai sawah dekat parit itu, orang pertama yang menemukan, kemudian berlari ke tengah desa dan memberitahu warga, "Mayit, mayit." Warga pun segera menuju ke lokasi. Tak ada yang berani turun mendekat, cuma Pak Narto, kepala dusun, turun ke parit. Wah, raine remuk. Kalau dilihat dari rambut dan pakainya sepertinya wanita. Pak Kades tak berani menyentuhnya. Warga pun menghubungi Babinsa dan Polsek setempat. Saat polisi mengangkatnya, barulah warga tahu siapa mayat tersebut karena separuh wajahnya masih utuh. "Oh, Suryanto. Oh, Suryanto kuwi." Suryanto adalah seorang pria berpenampilan wanita. Bisa disebut waria. Kalau orang Jawa bisa nyebut wandu, yang kurang lebih artinya adalah bencong atau banci. Seperti waria pada umumnya, Suryanto punya nama beken, yaitu Suryanti. Sedikit profil tentang Suryanti. Dia adalah seorang bisa disebut asisten perias pengantin dari Mbok Jenggo, perias tersohor di kala itu. Suryanti juga tergolong orang yang baik, supel, dan lucu. Hampir seluruh kelurahan kenal dengannya. Karena perawakannya memang lebih seperti wanita. Tak jarang ada orang yang mengira dia adalah seorang wanita tulen, karena tubuhnya yang kecil, ramping, dan jarinya yang lentik. Kembali ke penemuan jasad. Setelah jasad itu diambil dan dibawa oleh Polsek, hari itu warga mulai bertanya-tanya perihal kenapa Suryanti tewas dengan cara mengenaskan. Warga yang sempat melihat mulai berspekulasi. Mungkin dirampok karena di jasadnya tidak ditemukan perhiasan yang sering dipakai oleh Suryanti seperti anting, cincin, dan kalung. Yang kedua, kemungkinan terkena operasi karena di tahun itu lagi marak-maraknya tuh kejadian seperti, dan Suryanti adalah penganut kejawen. Yang ketiga, bahkan ada rumor yang bilang dia dimakan jenglot. Alasannya waktu ditemukan leher depan jasad Suryanti keluak atau bolong, jakun dan pita suaranya hilang. Spekulasi-spekulasi itu terus beredar di satu kelurahan. 3 hari kemudian jasad Suryanti dipulangkan untuk dimakamkan. Kebetulan waktu itu makam desa Kepang dan desa tempat tinggal Suryanti jadi satu. Lebih jelasnya satu areal makam untuk 2 dusun. Spekulasi warga tentang penyebab kematian Suryanti itu karena operasi pembersihan. Semakin kuat karena pembunuhnya belum tertangkap. Tapi kok jenazahnya sudah dibawa pulang untuk dimakamkan, dan jeda waktu cuma selang 3 hari dari diketemukannya mayat Suryanti. Seakan aparat tidak serius dan tidak mau menelusuri kasus ini lebih jauh.
atau mengungkapnya seperti ditutup-tutupi. Siang jenazah dimakamkan, malam harinya kejadian-kejadian menakutkan mulai terjadi. Tengah malam ada suara yang diyakini warga mirip Suryanti. Tolongi. Mengelilingi desa Kepang dan desa sebelah tempat Suryanti tinggal. Tapi warga terlalu takut untuk mengecek keluar rumah. Esok harinya dapat kabar yang sama juga dari desa sebelah. Katanya ada suara minta tolong, suarane Suryanti Kang. Dan ada satu orang yang berani ngecek mencari sumber suara. Sebut saja Pak Carik, warga sebelah desa tempat Suryani tinggal. Pak Carik, jam 1:30 pagi. Mau bengi pas aku gek ngising ning kali, ana swara wong nangis tulung-tulung. Tak goleki suarane ilang nang buk pinggir desa. Pak Carik, mari ilang. Aku gek eling nek kuwi iki kaya suarane Yanti. Aku wedi terus melayu. Sebut saja Bu Yani, warga desa Kepang yang memiliki warung kecil, menjual kebutuhan sehari-hari. Kejadiannya sekitar jam 10 malam. Waktu itu di desa menjadi mencekam, sepi, tak ada orang yang berani keluar. Bu Yani pun memilih untuk menutup warungnya lebih awal, sekitar jam 10 malam. Ada yang mengetuk pintu rumahnya. Tok. Kula nuwun. Bu Yani takut, memilih untuk tidak membukanya dan pura-pura tidur. Tapi suara ketukan itu terus berulang, yang tadinya pelan menjadi semakin keras. Tok. Wun, tok. Kula nuwun, Bu. Tok. Suara itu terdengar semakin nyata, sampai akhirnya Bu Yani berjalan menuju pintu untuk membukanya sambil bilang, "Nggih, sekedap." Setelah pintu dibuka, alangkah terkejutnya di depan pintu ada pocong, posisi membelakangi. Karena kaget spontan Bu Yani langsung banting pintu, brok, dan lari ke kamar menutup dirinya dengan selimut jari. Di dalam selimutnya yang tipis, Bu Yani melihat seperti ada sesosok pocong di depannya. Tiba-tiba ada suara, Bu. Kula niku Suryanti. Semua pun menjadi gelap. Bu Yani pingsan. Nah, yang aneh, keesokan harinya Bu Yani ditemukan di teras rumah dengan selimut jarinya yang berada di atas pohon belimbing depan rumahnya. Aneh ya, padahal terakhir dia di kamar sedang pingsan. Ternyata Bu Yani ini adalah orang yang bisa dibilang sangat akrab dengan Suryanti semasa hidupnya. Kejadian itu terus-menerus terjadi. Suara mirip Suryanti yang minta tolong, suara mengetuk pintu, hampir selama 40 hari setelah Suryanti dimakamkan. Dan anehnya, teror beruntun itu hanya terjadi di desa Kepang, tidak di desa sebelah yang justru desa tempat Suryanti tinggal. Warga semakin bertanya-tanya, kenapa sebenarnya Suryanti ini, sampai akhirnya pembunuh Suryanti menyerahkan diri. Di samping lega, warga juga kaget karena pembunuhnya adalah Pak Narto, yang mana beliau adalah kades di desa Kepang itu. Warga sangat kaget dong. Pak Narto cukup terpandang, secara dia kan Pak Kades, padahal dia adalah orang pertama yang berani turun ke parit saat jenazah Suryanti ditemukan, dan katanya dia juga yang lapor ke kantor polisi. Setelah kasusnya bergulir, belakangan diketahui motif Pak Narto membunuh Suryanti adalah cemburu. Ya, warga semakin kaget dong. Ternyata Pak Narto punya orientasi seksual yang berbeda.
Tapi di sini narasumber tidak tahu pasti cemburunya itu gimana, kenapa, dan dengan siapa. Oh ya, kala itu Pak Narto adalah duda cerai beranak satu, tapi anaknya ikut mantan istrinya. Setelah Pak Narto menyerahkan diri, teror Suryanti berangsur-angsur menghilang. Cuma cerita ini sudah terlanjur melekat di warga desa Kepang sampai sekarang. Bahkan seperti menjadi urban legend di desa tersebut. Semua nama tokoh dan tempat saya samarkan, karena kasihan juga kalau masih ada kerabat dan keluarganya, baik dari pihak pelaku dan korban. Itulah kisah cerita horor nyata dan fiktif. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa mengambil sisi positif dan membuang sisi negatifnya. Oke teman-teman, sekian dari kisah cerita ini. Semoga menghibur dan semoga cerita ini dapat menjadikan pelajaran berharga buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan oke, terima kasih.